warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kuliah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Dan jangan lupa berikan like, komentarnya, serta dibagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Cus, kita nonton. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang beasiswa. Kalau dua video saya sebelumnya membahas tentang beasiswa Bank Indonesia dan beasiswa Jarum, kali ini kita khusus akan membahas beasiswa unggulan. Nah, seperti biasanya juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh penerimanya langsung atau yang benar-benar merasakan beasiswa ini. Nah, siapa dia? Mari kita lihat profilnya. Namanya Sakina Amalia Pratiwi, mahasiswa biologi FMIPA UNM angkatan 2016. Berasal dari Mamuju dan menjadi penerima beasiswa unggulan pada tahun 2017 sejak semesternya menginjak semester 3 sampai dengan semester 8. Jadi teman-teman sudah tahu tentang siapa yang akan kita temani kali ini. Dia adalah Kak Sakina dari jurusan biologi. Jadi silahkan simak pengalaman dari Kak Sakina, kemudian tips dan hal-hal terkait beasiswa unggulan. Jangan sampai di skip videonya sampai akhirnya teman-teman kehilangan informasi atau motivasi-motivasi lainnya. Saya jadi sekedar info, saya pakai jilbabnya dalam bentuk seperti dalam bentuk ini itu supaya mirip sama Kak Sakina. Semoga mirip ya bentuknya. Jadi ini termasuk. Oke deh, mari kita lihat pengalaman dari Kak Sakina. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beasiswa unggulan. Nah, apa sih beasiswa unggulan itu? Beasiswa unggulan adalah salah satu beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya, beasiswa unggulan dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Namun, pada tahun 2020, beasiswa unggulan dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemendikbud RI. Berbeda biro namun masih dalam satu kementerian. Nah, siapa saja sih yang bisa menerima beasiswa unggulan? Ada 3 kategori penerima beasiswa unggulan. Yang pertama yaitu pegawai Kemendikbud. Yang kedua untuk daerah 3T. Dan yang ketiga yaitu masyarakat berprestasi. Jadi, kalian mahasiswa jenjang S1 yang mau mencari beasiswa unggulan, kalian berada pada kategori yang ketiga yaitu beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi. Nah, apa saja persyaratan yang perlu kalian persiapkan untuk mendaftar beasiswa unggulan? Ada beberapa persyaratan yang tentunya kalian harus siapkan dari sekarang. Yang pertama yaitu kartu tanda penduduk, yang kedua Letter of Acceptance atau LOA. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama, jika kalian adalah mahasiswa baru, cukup melampirkan surat keterangan lulus pada universitas yang berakreditasi minimal B. Dan yang kedua yaitu jika kalian adalah mahasiswa ongoing yang sedang melaksanakan perkuliahan maksimal semester 2 pada saat kalian mendaftar, kalian cukup melampirkan surat keterangan aktif kuliah. Nah, persyaratan yang ketiga yaitu surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Dan persyaratan selanjutnya yaitu esai yang berjudul Aku ke Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa. Dan yang terakhir yaitu proposal rencana studi. Namun beberapa tahun terakhir ada persyaratan lain yaitu adanya sertifikat prestasi 3 tahun terakhir dengan kategori minimal peringkat 5. Namun kalian tidak usah khawatir karena beberapa tahun itu biasanya ada perubahan persyaratan. Jadi jika kalian tidak memiliki sertifikat berprestasi sesuai yang dipersyaratkan, kalian tetap bisa mengirim berkasnya kalian dengan ditunjang sertifikat lain yang misalnya tidak masuk dalam kategori yang dipersyaratkan. Tidak usah berkecil hati karena jika kalian memiliki rezeki untuk mendapat beasiswa unggulan, biasanya itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi tetap mendaftar ya. Nah, jika ditanya berapa lama rentang waktu sejak pendaftaran sampai menjadi awardee beasiswa unggulan, jadi pada tahun 2017 lalu
Kalau saya tidak salah ingat, saya mendaftar pada bulan Februari karena di angkatan saya ada 2 gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua, makanya pengumumannya juga 2 kali. Kalau saya tidak salah ingat, pengumuman untuk gelombang pertama itu pada bulan Juni dan juga untuk gelombang kedua itu pada bulan Agustus. Namun karena saya lolos pada beasiswa unggulan tahap atau gelombang kedua, makanya saya tanda tangan kontrak itu bulan Oktober kalau saya tidak salah ingat. Namun tidak ada patokan pasti mengenai waktu sejak pendaftaran sampai menjadi awardee beasiswa unggulan. Namun yang pasti itu adalah karena di awal kita membuat akun pendaftaran beasiswa unggulan dengan memasukkan email, jadi pastikan email yang kalian masukkan itu valid karena informasi mengenai perkembangan pendaftarannya kalian, pengumuman dan sebagainya itu akan diinformasikan pada email kalian dan pada akun beasiswa unggulan yang kalian buat pada saat pendaftaran. Jadi pastikan emailnya itu valid. Nah, karena sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa beasiswa unggulan itu dikeluarkan oleh Kemendikbud RI, namun setelah menjadi awardee tidak ada persyaratan khusus, tidak ada kewajiban khusus yang perlu kita penuhi sebagai awardee beasiswa unggulan. Namun pada saat tanda tangan kontrak ada beberapa kewajiban yang perlu kita laksanakan sebagai awardee. Di antaranya yaitu kita perlu melaksanakan kegiatan pendidikan, kegiatan yang menunjang akademik kita, dan juga jika berturut-turut IPK minimal 2,75. Jadi kalau di angkatan saya itu minimal indeks prestasi semester atau IPS itu tidak boleh di bawah 2,75. Jika seandainya kita memiliki IPS sebesar 2,75, maka ada potongan sebanyak 5% dari dana yang telah kita peroleh. Jika IPS-nya berturut-turut minimal 2,75, maka beasiswa unggulan kita akan dicabut. Jadi perlu kita perhatikan IPS yang kita peroleh setiap semester. Tips dan trik untuk kalian yang mau mendaftar beasiswa unggulan. Kalau dari saya, karena beasiswa unggulan itu persyaratannya adalah membuat esai dan proposal rencana studi seperti yang saya sebutkan di awal, makanya kalian harus memperbaiki esai dan proposal rencana studi kalian. Di esai itu, karena ada judul yang diberikan yaitu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa, makanya di esai kalian itu kalian bisa bercerita mengenai diri kalian, apa yang kalian akan lakukan untuk lingkungan sekitar dengan sesuai jurusan yang kalian pilih pada saat mendaftar, ataukah kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kalian merealisasikan apa yang kalian ingin wujudkan selama menjadi awardee beasiswa unggulan. Menurut saya, beasiswa unggulan juga mempertimbangkan orang-orang yang aktif di organisasi, yang memiliki kegiatan sosial lainnya yang berdampak pada lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Jadi kalian harus bahasa kasarnya itu menjual diri kalian secara tertulis dalam esai yang kalian buat. Selain itu, untuk proposal rencana studi kalian, karena tidak ada format khususnya yang dipersyaratkan, makanya kalian harus menuliskan secara detail apa-apa saja yang kalian akan lakukan selama menjalani proses pendidikan di universitas. Jadi perbaiki esai dan proposal rencana studi kalian. Selain itu, untuk sertifikat, jadi kalau kalian tidak memiliki sertifikat yang juara, tapi kalian memiliki sertifikat mengikuti seminar dan sebagainya, dan itu bisa diperhitungkan, ataukah pernah menjabati suatu jabatan di organisasi ataupun lembaga, silakan kalian masukkan sertifikat itu. Jadi tetap daftar ya. Nah, selain itu karena ada tahapan yaitu seleksi berkas dan juga seleksi wawancara, makanya saya memberikan tips dan trik pada saat proses wawancara. Silahkan yakinkan interviewer mengapa kalian harus atau perlu menerima beasiswa unggulan. Jadi karena nantinya kalian melaksanakan interview face to face dengan interviewer, silahkan yakinkan dirinya interviewer ketika menjawab pertanyaan dari interviewer. Jangan sampai pertanyaan itu menjebak sehingga kalian tidak bisa menjawab, ataukah kalian kurang yakin dengan dirinya kalian. Jadi silahkan percaya diri ketika menghadapi proses wawancara.
Nah, motivasi untuk kalian para pencari beasiswa atau yang biasa disebut scholarship hunter, kalian jangan bosan-bosan untuk selalu mencari informasi mengenai beasiswa apa saja. Kalau beasiswa unggulan itu, kalian harus selalu memantau website resmi dari Kemendikbud supaya informasi terupdate itu selalu kalian peroleh. Apalagi pada tahun ini beasiswa unggulan belum dibuka untuk tahun 2020 karena selain adanya peralihan biro di kementerian yang menangani beasiswa unggulan ini, juga karena dana yang seharusnya diperuntukkan untuk penerima beasiswa unggulan itu dialihkan sebagian untuk penanganan COVID-19 pada saat ini. Jadi karena pada tahun 2020 beasiswa unggulan belum dibuka, maka kalian perlu mempersiapkan beberapa persyaratan yang dipersyaratkan beasiswa unggulan setiap tahunnya. Silakan lengkapi berkas kalian mulai dari sekarang dan juga tetap selalu pantau website resminya beasiswa unggulan. Selain itu, motivasi lainnya karena beasiswa unggulan itu memiliki 3 kategori yang dipersyaratkan, yaitu membiayai biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga biaya buku. Makanya jika kalian nantinya telah mendaftar beasiswa unggulan, kalian tidak perlu lagi mendaftar beasiswa lain karena ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi. Kita tidak boleh double dapat beasiswa ya. Jadi untuk para pejuang beasiswa, tetap semangat dan selalu pantau website resminya Kemendikbud. Demikian video kali ini teman-teman, semoga videonya bermanfaat, khususnya kepada teman-teman yang memang lagi gencar-gencarnya mencari beasiswa, lagi masa-masanya untuk mencari sumber penghasilan selain bekerja secara langsung, yaitu dengan mendapatkan beasiswa. Semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih terbantu lagi. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temannya. Semoga dengan teman-teman membagikan video ini itu ikut membantu dalam memberikan informasi terkait beasiswa unggulan ya. Jangan lupa subscribe juga kalau belum di subscribe supaya teman-teman bisa melihat video Vivi di waktu-waktu selanjutnya. Oke deh, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam hangat, salam rindu dari saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.